誰だわ。 Seperti biasanya cuy, karena spoilernya hari Sabtu ini belum keluar, maka untuk sementara, mari kita bikin konten diskusi dulu, alias konten breakdown dari manga Blue Lock, chapter yang terbarunya kemarin, yaitu chapter yang ke-312. Di mana secara garis besar, topik yang akan kita bahas sama-sama adalah tentang hasil analisa dari proses perkembangan kekuatan para pemain dari tim Jepang U20. Khususnya para pemain yang bukan merupakan pemain depan. Contohnya adalah Gagamaru, serta 3 orang pemain bertahan di depannya, beserta dengan Karasuta Bito. Tidak hanya itu cuy, karena masih pada satu video yang sama, maka kita pun akan mulai membahas juga mengenai sedikit preview cerita singkat untuk chapter terbarunya nanti. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu formasi dari tim Jepang U20 versi yang paling terbarunya kemarin dan juga versi yang paling aslinya, alias ini bukan prediksi lagi. Gampangnya cuy, formasi dari tim Jepang U20 adalah 3-5-2 bukan 3-4-3. Kipernya udah jelas Gagamaru. 3 pemain bertahannya adalah Oliver Aiku, Nico Iki, dan juga Ryujubei. Lalu gelandang bertahannya adalah Karasuta Bito. Sedangkan gelandang serangnya adalah Bachira dan juga Mikagireo. Kemudian pada sayap sebelah kirinya ditempati oleh Hyorio. Sedangkan pada sayap sebelah kanannya, orang yang menempati posisi ini, dia adalah Yomachigiri. Untuk penyerangnya sendiri, sesuai dengan prediksi kalian, yaitu si binatang buas Sitoshirin dan juga si Demon King Isagi Oichi. Nah, kali ini kita nggak akan bahas semuanya. Tapi, kami pun hanya akan membahas secara mendalam dan juga menganalisa tentang kekuatan baru dari 4 orang pemain bertahannya saja, yaitu Aiku, Aryu, Nico, dan juga Karasuta Bito. Supaya lebih simpel, mari kita langsung bahas saja tentang kekuatan dari Karasuta Bito lebih dulu. Buat yang belum tahu, gelar dari Karasuta Bito pada chapter 312 kemarin sebenarnya sudah disebutkan oleh narator tepat di dalam satu panel mangganya. Di mana ketika Karasuta Bito saat itu dipanggil masuk ke dalam lapangan, maka nama dari dia disebut sebagai assassin alias pembunuh permainan. Gara-gara itulah tidak sedikit para penonton di tempat ini yang sejak kemarin terus bertanya kepada kami, yaitu kenapa yang dipilih malah Karasuta Bito bukan Jingoraichi? Dan kenapa nama dari Karasuta Bito disebut sebagai seorang assassin, lalu apa kekuatan dari dia? Nah, jawaban atas semua pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Pertama, kekuatan utama dari Karasuta Bito terletak pada kecerdasannya untuk bisa membaca permainan, kemudian kemampuan teknis luar biasa, serta kelincahan tubuhnya yang dapat digunakan sebagai senjata utama juga. Berbeda dari striker egois lainnya yang hanya fokus untuk bisa mencetak gol, Karasuta Bito adalah penghubung antar lini atau Karasu adalah pemain gelandang bertahan. Dia adalah pemain yang bisa mempercepat atau memperlambat tempo permainan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Selain itu, pergerakan dari Karasuta Bito sangatlah luar biasa tenang, namun dia penuh ancaman. Bahkan di dalam ceritanya, dia pun juga digambarkan sebagai seorang burung gagak yang terus mengawasi mangsanya secara diam-diam sambil menunggu saat yang tepat untuk dapat bisa menerkam mereka atau untuk bisa mengalahkan mereka. Ditambah, salah satu kemampuan paling mencolok dari Karasuta Bito adalah kemampuan untuk bisa mengendalikan ruang dan juga positioning yang sangat cerdas. Atau gampangnya, Karasuta Bito juga memiliki kemampuan metavision sama seperti Isagi Oichi. Di dalam praktiknya, dia bisa muncul di tempat yang sama sekali tidak terduga untuk dapat menutup jalur umpan dari lawan atau sebaliknya membuka celah bagi para rekan-rekannya. Dia seperti pemain dengan mata di belakang kepalanya. Karena faktanya, dia selalu tahu di manakah posisi dari teman-temannya maupun posisi dari para musuhnya. Dalam duel 1 lawan 1, Karasu juga unggul berkat gaya dribbling yang sulit dibaca, ditambah fleksibilitas tubuhnya yang hampir tidak masuk akal. Dia bisa membalikkan tubuhnya di tengah tekanan, melewati lawan seperti angin, namun dia tetap bisa menjaga keseimbangan. Dari sisi psikologis, Karasu adalah pemain yang tenang dan juga tajam. Dia tidak mudah terpancing emosi dan lebih memilih bermain dengan gaya manipulatif. Itulah yang selalu dilakukan oleh Karasuta Bito tepat di dalam setiap pertandingan, khususnya ketika dia bertarung melawan Isagi Oichi kemarin. Atau dengan kata lain, secara psikologis, Karasuta Bito lebih suka bermain dengan cara memprovokasi semua lawan-lawannya. Itulah yang membuatnya sangat cocok sebagai seorang ball playing defender yang bisa mematikan ego pemain lainnya hanya dengan satu sentuhan atau dengan satu umpan. Gampangnya cuy, kalau di dunia nyatanya,
Karasu Tabito adalah Gennaro Gattuso dari tim AC Milan. Sekarang mari kita balik lagi ke pertanyaannya, yaitu kenapa Karasu Tabito dipilih sebagai starter timnas Jepang U20 saat melawan Nigeria? Nah, menurut kami, dalam pertandingan melawan Nigeria, pelatih timnas Jepang U20 alias Jinpachi Egu memilih Karasu Tabito sebagai starter bukan tanpa alasan. Karena faktanya, lawan mereka kali ini memiliki gaya bermain yang eksplosif, mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan juga pressing ketat dari lini tengah mereka. Jadi dengan begitu, Jepang pun membutuhkan sosok yang mampu meredam tekanan dan juga mengendalikan tempo pertandingan dari sektor tengah. Yang artinya, untuk bisa melawan strategi dari Nigeria, Karasu adalah solusi sempurna untuk itu pada posisi gelandang bertahan jika dibandingkan dengan Jingo Raichi. Kesimpulannya, kekuatan dari Karasu Tabito adalah sebagai berikut. Pertama, dia adalah pengendali ritme permainan atau tempo permainan pada lini tengah Blue Lock. Kedua, fleksibilitas dari sisi taktis. Karasu bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang serang, bahkan turun ke bawah sebagai bek sementara untuk dapat bisa membangun serangan dari belakang. Fleksibilitas dari Karasu Tabito inilah yang akan memberikan opsi bagi para pemain, khususnya bagi Isagi dalam menentukan taktik tepat di tengah pertandingan mereka. Ketiga, sinergi dengan para pemain Blue Lock lainnya. Sebagai salah satu pemain dari generasi Blue Lock yang teruji, Karasu sudah memahami dinamika ego dari para striker lainnya. Karena kenyataannya, ia bisa mengimbangi permainan seperti Isagi, bahkan sampai dengan Ito Shirin. Jadi, Karasu Tabito pun bisa memberikan mereka ruang untuk mencetak gol sambil tetap menjaga keseimbangan tim supaya tidak hancur ketika mereka mendapatkan serangan balik. Kemudian yang terakhirnya adalah kepribadian yang stabil dan juga penuh perhitungan. Nah, tentu aja melawan tim yang emosional dan juga bertenaga seperti Nigeria dibutuhkan pemain yang sama sekali tidak mudah terpancing emosinya. Disitulah peran dari Karasu Tabito. Karena faktanya, dia adalah pemain yang bisa tetap tenang walaupun di bawah tekanan. Sebaliknya, dia pun juga pandai untuk bisa memanfaatkan kegugupan dari para lawannya sekaligus emosi dari para lawannya untuk dapat bisa dijadikan senjata. Wow, menarik banget ya. Itulah analisa pribadi kami dari sisi taktis tentang kekuatan dari seorang Karasu Tabito. Tentu aja cuy, karena ini adalah konten omongan setiap hari Sabtu, maka kami pun sangat berharap untuk dapat mendengar pendapat kalian pada kolom komentar. Anggap aja ini adalah tempat diskusi bagi para pecinta Blue Lock tepat 1 minggu sekali. Oh iya, harusnya hari ini kita bahas 4 orang. Tapi baru analisa 1 orang saja, hasilnya udah panjang banget. Jadi, kami pun masih punya hutang kepada kalian untuk bisa bahas 10 pemain lainnya dari sisi taktikal, bukan sekedar omong ngasal doang. Dan hal itu pun akan kita diskusikan sama-sama seiring pertandingan dari mereka berlangsung tepat pada chapter-chapter berikutnya. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke dalam bagian yang paling pentingnya, yaitu preview untuk chapter 313 pada hari Senin nanti. Simpelnya, judul dari chapter 313 besok Senin adalah Opening Warrior atau Nigeria Warriors. Dari judul aja, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa kemungkinan besar pada chapter 313 besok Senin, kita akan mendapatkan sedikit cerita dari sudut pandang para pemain lawannya. Karena faktanya, kemarin pada chapter 312, kita pun belum diberitahu siapa saja nama dari mereka, serta apa saja posisi mereka. Mengingat, baru ada 1 orang saja yang sudah diberitahu kepada kita, yaitu hanya penyerang utamanya saja, alias dia adalah Onazi. Di mana secara penampilan, postur tubuh dari orang ini memang sangat kecil sekali. Bahkan, ketika berdiri berhadapan dengan Isagi, tinggi dari mereka nyaris terlihat sama. Tentu aja, hal itu pun merupakan sesuatu yang sangat janggal. Biasanya cuy, postur dari pemain Nigeria harusnya tinggi dan juga besar. Tapi ternyata, striker utama mereka, tubuhnya malah paling kecil. Gara-gara itulah, maka kita pun sekarang sebenarnya sudah bisa membayangkan, yaitu kemungkinan besar keunggulan dari orang ini adalah pada kekuatan pergerakannya dan juga kekuatan strateginya, bukan kekuatan fisiknya saja. Lebih gampangnya, Onaji bisa aja mirip seperti Bachira dan juga mirip seperti Isagi. Dia bukan striker tipe otot, mirip seperti Baro ataupun mirip seperti Shido. Jika benar begitu, maka pertarungan antara Nigeria melawan Jepang akan menjadi pertarungan adu taktik dan juga adu strategi, bukan sekedar pertarungan adu otot doang. Oh iya, selain 4 orang pemain utama, yang gambarnya kemarin sudah terlihat dengan sangat jelas,
Ternyata, jika kita perhatikan baik-baik satu buah potongan panel manga ini, maka kita pun masih bisa melihat ada satu orang karakter lagi yang mukanya digambar dengan sangat jelas, tapi posisinya berdiri paling belakang alias jauh dari keempat orang itu. Sayangnya, tidak jelas apa posisinya sekarang. Namun, karena baju dari orang itu beda sendiri, maka kemungkinan besar dia adalah kiper utama dari tim Nigeria. Jika benar dia adalah seorang kiper, maka pertandingan dari Jepang melawan Nigeria akan menjadi semakin menarik. Mengingat dengan adanya kiper hebat yang mampu menjaga gawang dari tim Nigeria, tentu saja perjuangan bagi Isagi dan juga teman-temannya untuk dapat bisa mencetak gol akan menjadi semakin menantang. Pokoknya cuy, asal lawannya bukan kiper NPC, mirip kayak kiper manusia biru dari Blue Lock, maka kami yakin itu akan menjadi pertandingan yang hebat. Kesimpulannya, seharusnya isi dari chapter 313 hari Senin nanti tidak ada satupun yang akan menceritakan tentang Nagi. Karena dari judulnya aja sudah membahas tentang tim dari Nigeria, bukan tentang Seishiro Nagi lagi. So, gitu aja ya isi konten dari Omon-Omon minggu ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!